Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36 Tuan Wang yang marah. Mengesampingkan statusnya sebagai putra kepala keluarga Wen Changjing. Sebagai pemimpin generasi muda keluarga Wen, Wen Zhuyuan juga memiliki harga diri tersendiri. Ketika dia berumur 9 tahun, dia memasuki Songyun Sword Mansion untuk berlatih dan menjadi sosok terkenal di Akademi Songyun dan seorang anak ajaib. Pada usia 13 tahun, ia berhasil menjadi murid luar King He Jianfu. Hanya dalam 4 tahun, dia terpilih sebagai murid dalam King He Jianfu dan termasuk yang terbaik. Hingga saat ini, budidayanya telah mencapai tingkat keempat, pemurnian tulang, di alam pergerakan darah. Prestasi seni bela diri seperti itu, bahkan di kota Guangling, sudah cukup untuk membuat beberapa pukulan besar terasa tiada bandingannya. Bagaimana orang seperti ini bisa menganggap serius menantu seperti Sui? Dia bahkan meremehkan pemuda yang mendominasi dan jahat seperti Huang Qianjun. Sepasang teman baik. Deskripsi yang luar biasa. Wen Xiaobei dan yang lainnya mulai bersorak dan tertawa. Dengan dukungan Wen Zhuyuan, mereka tidak takut pada Huang Ganjun bahkan di depan bengkel pembuatan pedang keluarga Huang. Wen Zhuyuan, siapa yang kamu tegur? Huang Ganjun sangat marah, matanya tajam. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Wen Zhuyuan memandang dengan dingin, di kota Guangling, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah seorang pesolek yang melakukan segala macam kejahatan? Siapa yang tidak tahu bahwa Sui adalah seorang menantu laki-laki? Hukum yang ditertawakan semua orang. Kamu. Mata Huang Ganjun memerah. Wen Zhuyuan tertawa dan berkata, dalam setengah bulan, perjamuan gerbang naga akan dimulai, dan saya juga akan hadir saat itu. Anda, Tuan Huang, benar-benar mampu datang dan bersenang-senang bersama, sehingga saya bisa melihat apa yang telah kamu pelajari. Bagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di dekatnya. Sudah berakhir. Orang-orang seperti Wen Zhuyuan akan berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bersinar? Jangan berkecil hati. Ayo tampil baik. Adapun tempat pertama, hanya orang-orang seperti Wen Zhuyuan bisa menang. Hanya dengan begitu Anda memenuhi syarat untuk memperjuangkannya. Para pemuda dan pemudi yang mengantri untuk membeli senjata berada dalam keributan, dan mereka semua membicarakan tentang Wen Zhuyuan. Mereka semua merasa bahwa gelar pertama di perjamuan Longmen kemungkinan besar akan jatuh pada Wen Zhuyuan. Hal ini menunjukkan betapa tingginya reputasi Wen Zhuyuan di kalangan generasi muda di kota Guangling. Adegan seperti itu juga membuat Wen Xiaobei dan anggota keluarga Wen lainnya merasa ringan di wajah mereka, dan mereka semua mengangkat dada dan kepala tinggi-tinggi, merasa bangga. Kulit Huang Ganjun berwarna hijau dan putih, berubah sepanjang waktu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Wen Zhuyuan sudah dengan santai berkata, jangan bicara omong kosong, jika kamu punya nyali, sampai jumpa di perjamuan Longmen. Setelah itu, dia membawa semua orang di keluarga Wen pergi. Adapun Sui, dia sama sekali diabaikan oleh Wen Zhuyuan, yang bahkan tidak repot-repot berdebat dengan pecundang. Begitu dia melakukan ini, orang lain hanya akan menertawakannya. Wen Zhuyuan menindas yang lemah. Selain itu, apa gunanya menindas menantu laki-laki? Melihat Wen Zhuyuan dan rombongannya pergi, Huang Ganjun mengepalkan tinjunya erat-erat, mengerucutkan bibir, dan tampak marah. Sulit bukan? Sui melirik tuan muda yang keren itu. Wen Zhuyuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Tiba-tiba, dia tampak bereaksi dan berkata dengan bingung, Saudara Su, kamu. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak marah sama sekali. Dia sangat bingung. Kembali ke Menara Juxian, Sui mengalahkannya dengan mudah. Semua pengikut di sekitarnya. Kekuatan seni bela diri semacam itu sungguh luar biasa. Terlebih lagi, koneksi yang dimiliki Sui mampu membuat ayahnya, Huang Yunchong, menundukkan kepala sepenuhnya dan mengaku kalah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Sui membiarkannya begitu saja? Sui berkata dengan santai, itu hanya keributan seekor semut kecil. Jika itu membuatku marah, aku akan meremehkannya. Sayangnya, dia tidak pantas mendapatkannya. Wen Zhuyuan tertegun, jelas tidak bisa mengerti. Sui tidak repot-repot menjelaskannya lagi. Tapi satu hal yang tidak dia katakan adalah siapapun yang memusuhi dia akan mendapat akhir yang buruk, tidak peduli siapa dia. Episode kecil ini berlalu dengan cepat. Di dalam bengkel pembuatan pedang. Di depan tungku yang menderu. Di bawah kepemimpinan Wen Zhuyuan, Sui berhasil bertemu dengan ahli pedang terkenal, Wang Tianyang, di kota Guangling. Wang Tianyang memiliki rambut jarang dan hampir botak, dia kurus dan berotot dengan kulit perunggu. Dia memegang palu raksasa di tangannya dan sedang memukul embrio pedang yang membara. Percikan terbang kemana-mana dan ruangan dipenuhi cahaya.
Orang tua, temanku ada di sini. Akan lebih mudah bagimu untuk membantu menyempurnakan pedang. Huang Ganjun berdiri di satu sisi, dengan postur yang sangat rendah, tersenyum dan memegang tangannya. Wang Tianyang mengabaikannya dan terus memukul bilah pedangnya, mengeluarkan suara dentang, dan percikan api hampir memercik ke tubuh Huang Ganjun. Huang Qianjun, yang diabaikan, tersenyum canggung dan berbisik kepada Sui, "Saudara Su, sifat Tuan Wang seperti ini, jangan pedulikan." Sui berkata, "Biarkan dia sibuk dulu, ajak saya melihat pemurnian pedang bahan besi yang dibutuhkan." Huang Ganjun mengangguk cepat. Tentu saja tidak ada kekurangan bahan untuk menempa senjata di bengkel pembuatan pedang, serta beberapa barang langka dan berharga. Setelah membaca semua materi ini, Sui hanya bisa terdiam. Bahkan bahan pemurnian senjata yang berharga itu hampir semuanya memiliki kualitas biasa. Saudara Su tidak puas. Ini sudah menjadi bengkel pembuatan pedang terbaik di kota Guangling. Jika tidak ada bengkel yang cocok, Anda mungkin harus pergi ke Kabupaten Yunhe untuk mencari bengkel yang lebih baik. Huang Ganjun menjelaskan. Sui tidak berkomitmen dan berkata, "Bersiaplah, saya ingin membeli 30 kg besi dingin Qingguang, 1 kg bubuk tembaga matahari merah, 5 kg air murni Xuanbing." Lebih dari 10 jenis bahan dilaporkan. Ada hal-hal berharga di antara mereka, dan ada juga hal-hal biasa. Huang Ganjun menuliskannya satu persatu dan memerintahkan anak-anak di bengkel pembuatan pedang untuk memulai persiapan. Dan dia membawa Sui kembali dengan cara yang sama dan kembali ke tempat pemurnian senjata tempat Wang Tianyang berada. Wang Tianyang telah menyelesaikan pekerjaannya dan sedang berbaring di kursi anyaman untuk beristirahat. Di sebelahnya berdiri seorang anak laki-laki yang menyajikan teh dan air untuknya. Orang tua. Begitu Huang Ganjun berbicara kali ini, Wang Tianyang menyela, "Saya telah menyempurnakan pedang hari ini, yang menghabiskan banyak energi. Anda dapat kembali dalam 3 hari. Dia mengambil cangkir teh dan meminumnya dengan santai. Wajah Huang Qianjun dipenuhi ketidakpastian. Sui secara pribadi diundang olehnya. Tapi dia ditolak di wilayahnya sendiri, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Orang tua, ayahku telah berkata bahwa semua urusan yang berhubungan dengan saudara Su akan segera ditangani. Kamu." Wang Tianyang menyela lagi dan berkata dengan tidak senang, "Kalau begitu biarkan ayahmu memberikannya padanya pemurnian pedang, aku tidak punya waktu untuk melayani Su milikmu itu." Dia dengan jelas melihat Sui di sebelahnya, tetapi kata-katanya tidak sopan sama sekali. Meskipun Huang Ganjun telah pindah dari Huang Yuncong, dia tidak melakukannya. Dia tidak peduli sama sekali. "Tuan, bahan untuk menyempurnakan senjata sudah siap." Saat ini, sekelompok anak laki-laki datang membawa sebuah kotak besar. Melihat ini, Wang Tianyang menjadi orang pertama yang marah dan berteriak, "Siapa yang memintamu membawakan materi? Saya telah berlatih pedang selama setengah bulan. Saya berencana untuk beristirahat dengan baik dan pergi ke rumah bordil di kota untuk selamat bersenang-senang. Kalian orang-orang jahat ini mencari masalah untukku. Pindahkan mereka kembali." Dia sangat marah sehingga dia berdiri dari kursi anyaman dan menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Orang tua itu sedang terburu-buru untuk pergi ke rumah bordil. Huang Ganjun tiba-tiba mengerti. Menurut tubuh kuat orang tua itu, akan sangat tidak nyaman untuk menahannya selama setengah bulan. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benaknya. Haruskah dia memberikan kata "ba" kepada lelaki tua itu untuk menyelesaikan kebutuhan mendesaknya terlebih dahulu? Tunggu sebentar. Melihat anak itu hendak memindahkan materialnya kembali, Sui berkata, "Aku tidak berniat meminjam bantuan orang lain untuk membuat pedang kali ini. Bisakah kamu mengizinkan aku menggunakan tungku ini?" Sui melihat ke arah tungku tidak jauh dari situ. Huang Ganjun berkata dengan cepat, "Tentu saja, hanya saja, saudara Su, apakah kamu berencana untuk menempa pedang itu sendiri?" Su Gi mengangguk, "Itu benar. Untuknya, dan bisakah dia membiarkan keterampilan pedangmu bersinar sepenuhnya?" "Hei, jadi kamu di sini untuk menimbulkan masalah?" Wang Tianyang mencibir, matanya dipenuhi dengan jijik. Seorang anak laki-laki yang masih muda berencana menempa pedang di depannya. "Orang tua, tolong jangan salah paham. Bagaimana saudaraku Su bisa berpikiran seperti itu? Dia hanya..." Di akhir kalimat, Huang Qianjun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa Sui berniat menempa pedangnya sendiri. Wang Tianyang seperti ayam jago yang agresif, bersemangat dengan semangat bersaing, dan berkata dengan lantang. "Tidak perlu dijelaskan, karena provokasi telah datang, bagaimana mungkin saya, Wang Tianyang, tidak menunjukkan ekspresinya? Jika ini adalah kalau begitu, semua pejuang di kota Guangling akan mengira akulah jangan takut padanya."
Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kompor di sebelahnya, menatap Sui, dan berkata dengan bangga, kamu bisa menggunakan kompor ini sesukamu, jika ada hal lain yang kamu butuhkan, aku akan memuaskanmu, apapun kemampuanmu, kamu bisa memamerkannya saja. Sui berpikir sejenak dan berkata, apinya tidak cukup kuat keterampilan. Wang Tianyang terkejut dengan permintaan ini dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Kemudian dia menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Kamu berencana untuk membiarkan aku bertindak sebagai pemadam kebakaran. Suasana tiba-tiba menjadi suram. Anak-anak lelaki yang hadir semuanya tersentak, melihat Wang Tianyang sedikit marah. Huang Qianjun merasa cemas dan hendak berbicara untuk menenangkan suasana ketika dia melihat Sui mengangguk secara alami dan berkata, karena kamu adalah yang terbaik dalam membuat pedang di kota Guangling, kamu juga harus memiliki kendali terbaik atas api. Kamu akan menyalakan apinya. Saat aku menempa pedang, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Huang Qianjun tercengang. Seorang pandai besi pedang yang hebat diperlakukan sebagai petugas pemadam kebakaran oleh saudara Su. Apa ini? Melihat Wang Tianyang lagi, dadanya naik turun karena marah, pipi perunggunya memerah, dan dia jelas-jelas sangat kesal. Orang tua, tolong jangan marah. Huang Ganjun segera menghiburnya. Wang Tianyang mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya dengan keras, pergilah, saya telah membuat pedang selama 40 tahun. Saya belum pernah melihat badai besar. Itu hanya sebuah provokasi. Anda tidak dapat menghentikan saya. Hanya menyalakan api. Oke, saya setuju. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah anak-anak itu dan memerintahkan, pergi dan mintalah pembuat pedang di bengkel untuk menghentikan apa yang mereka lakukan dan datanglah bersamaku untuk melihat kemampuan provokator ini. Huang Ganjun diam-diam berkata lebih buruk lagi, Wang Tianyang berencana memperburuk keadaan. Namun saat melihat ekspresi Sui yang kalem dan kalem, mau tak mau dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, teringat pemandangan di pusat medis Xing Huang kemarin saat Sui memamerkan keterampilan medisnya.